yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Nikmati berkatnya, nikmati sukacita surga di tempat kau berada. Sama-sama dengan pujian ini, katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bertepuk tangan di hadapan Allah kita. Oh yeah, hanya di dalam namanya. Mari sama-sama nanya, angkat suaramu dengan pujian ini, kata. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, bersyukur di hadapan Allah kita yang dahsyat. Yeah, yeah, yeah. Mari sama-sama katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Mari sama-sama katakan hanya. Hey, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya katakan ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, haleluya. Kita percaya di dalam kuasanya ada kemenangan. Sebab itu mari bersorak-sorai di hadapan Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari bertepuk tangan, sama-sama katakan. Angkat suaramu, katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Come on, katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus
muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari bersyukur sama-sama, katakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, oh bangkit dan hidup. Oh yeah. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, oh di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Oh, kami bersyukur, kami punya Allah yang dahsyat, sumber perlindungan, sumber pertolongan. Tiada yang seperti Engkau. Sama-sama katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, oh di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam saudara dan saya, amin. Di dalam kita, oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, oh dan pengharapan. Sumber perlindungan, sumber pengharapan, Yesusku. Sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita sembah Tuhan lebih lagi. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kebaikannya dimanapun engkau berada. Kami aman saat kami bersama dengan Engkau Bapa. Kami kuat saat Engkau yang menjaga kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Hidup kami ditentukan oleh kuasa-Mu. Yeah. Sama-sama naikkan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh,
pujian ini bersama. Mari katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, mujizat-Mu disediakan bagi kami yang percaya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkan. Kekuatan yang baru selalu dari-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku dan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kau sediakan yang kami perlu. Kau sediakan yang kami butuhkan. Oh, terlalu manis, terlalu indah Kau bagiku. We love you Lord, we love you Jesus. Shalom GBI Muara Karang, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau Guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan tentang disekolahkan di bumi ini atau schooling. Saudara suka atau tidak suka, hidup orang percaya adalah tentang pemuritan. Hidup orang percaya adalah tentang pemuritan. Masa hidup kita di bumi ini 70-80 tahun, sebenarnya kita sedang dipersiapkan
sedang disekolahkan untuk memasuki dunia yang akan datang. Nah, lama persiapan kita ini setiap kita berbeda-beda. Tetapi Alkitab berkata pada umumnya 70 sampai 80 tahun. Maka 70-80 tahun hidup kita di bumi ini, ya, mungkin ada yang bisa lebih pendek, ada yang bisa lebih panjang. Masa persiapan ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebab ini satu-satunya kesempatan untuk kita bisa mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang akan datang. Ada banyak orang yang hidup di bumi ini semau-maunya, seenak-enaknya, dan mereka berpikir bahwa nanti ketika sudah menutup mata baru mereka berubah. Nggak bisa, mau berubah itu sekarang, saudara. Bukan waktu menutup mata nanti baru dipersiapkan, nggak bisa. Tetapi persiapan itu dari sekarang. Masa persiapan ini adalah masa sekolah di bumi, disekolahkan di bumi. Kenapa mesti disekolahkan? Sebab kita dipersiapkan untuk memerintah dan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Jadi saya ulang lagi, masa persiapan di bumi ini adalah masa sekolah, saudara. Ya, seperti disekolahkan di bumi supaya kita siap memerintah dan dimuliakan bersama Tuhan. Memang padanan disekolahkan ini tidak bisa diambil analogis 100% dengan kondisi kita sekolah di bumi ini, sebab kan ada banyak orang berkata bahwa oh, sekolah mah asal aja katanya, nggak perlu juara juga nggak apa-apa, nanti ilmu di sekolah itu tidak kepake dalam dunia kerja. Bahkan saya sering baca quotes-quotes atau baca penelitian juga pernah bahwa justru orang-orang yang selalu mendapatkan nilai A katanya itu bekerja untuk yang mungkin hanya mendapatkan nilai C ketika sekolah dulu. Dengan lain kata, banyak yang nilai A memang akhirnya jadi profesional, yang nilai C justru yang jadi business owner, saudara. Makanya saya bilang analogi ini tidak bisa diambil 100% plek-plekan, ya. Dalam konteks ini tentu pendewasaan iman disekolahkan di bumi ini menyangkut pendewasaan iman, dan Tuhan mau kita serius dan berprestasi dalam hal ini. Kita dipersiapkan secara serius. Ini nggak main-main, saudara. Coba ya, saya mau bacakan dulu Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ini sudah konteksnya dunia yang akan datang, bukan dunia yang hari ini. Ini sudah bicara tentang Yerusalem baru dan lain sebagainya. Ini di penghujung Alkitab dan dikatakan orang-orang kudus. Saudara dan saya itu dipersiapkan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Karena kita dipersiapkan untuk memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, raja kecil, raja besarnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus dipersiapkan serius, saudara. Saya mau bacakan satu ayat lagi, Lukas 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Aku menentukan hak di sini ya. Dia titemai, dia dan titemi. Dia itu kata preposisi, titemi itu bisa penempatan, menetapkan wilayah, penugasan, pewaris. Jadi ini kan kalau setting Lukas 22, ya, saya review sedikit. Setting Lukas 22 ini ketika di perjamuan malam, perjamuan terakhir, ibunya Yohanes dan Yakobus bilang, "Guru, anakku satu duduk di sebelah kiri, anakku satu duduk di sebelah kanan." Lalu
Tuhan bilang, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Ya, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Tetapi aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Ini orang-orang murid-murid yang disetting untuk memerintah bersama Tuhan. Nah, memang kita nggak tahu saudara ya, memerintah secara teknis, memerintah bersama Tuhan itu gimana tuh kita nggak tahu mungkin. Tetapi yang jelas ini adalah sesuatu yang serius dan butuh persiapan yang mumpuni. Dan persiapan itu hanya semasa kita di bumi ini. Kenapa saya bilang harus mumpuni? Loh iya, kita dipersiapkan untuk memerintah di dunia yang akan datang. Kalau saudara punya anak, hanya mewarisi perusahaan kecil sama perusahaan kelas nasional, satu kelas kota misalnya. Oke, dari kelas RW dulu deh. Satu usaha kelas RW, sama usaha kelas sekota, sama usaha kelas nasional sebangsa, sama usaha sampai yang diimport. Ini persiapannya pasti beda, saudara. Kalau soal se-RW itu nggak perlu ngerti istilah-istilah LC, nggak perlu ngerti cuman jualan di lingkungan RW pakai LC apaan, nggak perlu pakai MOU. Tapi kalau udah urusan bisnis luar negeri itu beda. Itu beda banget, saudara. Atau kalau saudara punya satu restoran sederhana, katakan ukuran satu ruko, sama saudara punya master franchise yang memegang begitu banyak franchise. Ini ketika kita mempersiapkan anak kita itu beda loh. Beda. Mengelola restoran 1 titik sama 10 titik, 100 titik beda. Nah, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu pemerintahnya itu model apa. Tetapi yang pasti jauh lebih mulia dari presiden manapun di bumi ini. Nah, jadi presiden aja nggak gampang, apalagi memerintah di dunia yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara jangan bilang sama saya, pastor, saya sih nggak usah ikut memerintah lah. Jadi ajudan juga udah seneng. Ya nggak bisa, takdir kita itu, engkau sudah ditakdirkan di Wahyu 22 ayat 5 bahwa mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita didestin untuk itu. Makanya kita dikasih Injil, kita dikasih Roh Kudus. Sebab destiny kita adalah untuk memerintah bersama dengan Kristus. Nah, karena hal ini begitu serius, Bapak harus menyekolahkan kita di bumi ini. Ya. Dan untuk sekolah ini, Bapak kasih target, yaitu menjadi seperti putranya Tuhan Yesus Kristus. Maka saya harus ingatkan, sekolah ini gak mudah. Sekolah ini berat, bahkan berat sekali. Kenapa berat? Sebab bukan sekedar berurusan dengan tingkat intelektual, tetapi ini masalah memperbaiki karakter, motivasi hati yang bobrok dan rusak. Untuk mengajarkan seseorang dari nggak ngerti menjadi ngerti itu jauh lebih mudah, saudara. Tetapi kalau berurusan dengan karakter yang rusak dan bobrok, ini jauh lebih sukar. Iya. Kalau saudara nggak percaya, coba lebih gampang mana ngajarin anak-anak berhitung atau memperbaiki karakter anak-anak? Oh, pasti lebih susah memperbaiki karakter. Sebab kalau mengajar berhitung semua hanya di wilayah kognitif. Tetapi mengubah karakter itu sangat sulit, saudara. Sangat-sangat sulit. Nah, persoalannya kita akan dimuliakan loh bersama Tuhan. Akan dimuliakan, memerintah, dimuliakan. Ya. Yaitu kan di kitab Roma semua juga udah tulis demikian. Karena kita akan dimuliakan, makanya kita tidak boleh gagal dalam sekolah ini. Dan di sekolah ini kita dituntut berprestasi. Ingat ya, makanya tadi saya katakan loh, ini nggak bisa dianalogikan 100% dengan sekolah di bumi ini.
Kalau sekolah di bumi ini, orang masih bisa bilang, aku nggak usah jadi ranking lah, asal semua biru juga nggak apa-apa. Kamu tahu nggak kalau saudara mau masuk Harvard, mau masuk kampus-kampus bergengsi di dunia ini, itu nggak bisa cuman asal lulus juga. Ada bench score-nya, ada benchmark-nya, di mana harus mencapai nilai tertentu baru bisa masuk. Kita akan memerintah bersama Tuhan. Makanya Bapak kasih benchmark-nya juga tinggi. Sebab ini mau dimuliakan, saudara ya. Ini mau dimuliakan. Jadi harus berprestasi. Nah, berprestasi itu sama dengan berbuah lebat. Nah, itu seperti apa? Berbuah lebat seperti apa sih? Berprestasi dalam sekolah di bumi ini seperti apa sih? Apakah diukur dengan materi? Apakah ukuran kesuksesannya itu materi? Apakah ukurannya punya nama besar di hadapan orang banyak? Lantas apa ukurannya? Kan harus ada, saudara. Materi itu memang bukan ukuran. Saya harus katakan materi itu bukan ukuran, karena setiap orang memang punya peran yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus. Kalau memang peran saudara sebagai bendaharanya Tuhan atau sebagai kantong dalam tanda petik, ya maka saudara memang bisa mengumpulkan banyak materi, dan materi mungkin bisa menjadi salah satu indikator. Tapi itu kalau peranan saudara kantong atau bendahara di tubuh Kristus. Tapi kan gak semua orang bendahara. Kalau ada yang peranannya sebagai tangan, ini gak bisa diukur dengan kantong. Beda, fungsinya beda. Kalau dia sebagai tangan, ukuran yang dipakaikan kepada dia itu bukan soal seberapa dia mengumpulkan. Ukuran kesuksesan dia itu bukan bagaimana dia mengelola uang, bukan. Ukuran kesuksesan dia adalah seberapa banyak dia bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kalau dia sebagai tangan. Ya kan Paulus yang menganalogikan pelayanan ini pelayanan tubuh, saudara ya. Jadi apa sih berprestasi atau berbuah bagi Tuhan? Coba kita lihat dulu Filipi 1 ayat 21-22. Ayat yang saudara sudah pasti hafal. Ini ayat yang luar biasa. Saya suka sekali sama ayat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Ini luar biasa. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hebat loh. Di mana orang takut mati, Paulus bilang kalau aku mati, untung, cuan. Kok bisa? Ayat itu kan nggak selesai. Kalau aku harus hidup di dunia, berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, memberi buah di sini berbuah, karpos. Secara figuratif ya, ini kan bukan buah fisik loh. Ya, bukan apel, semangka, kedondong, jeruk, bukan. Tapi kan di sini suatu gambaran figuratif, berbuah. Nah, karpos itu secara figuratif bisa berarti advantage, keuntungan, utility, kegunaan, profit, menguntungkan. Artinya apa? Nah, kita harus tanya sama diri kita, keberadaan kita itu berguna atau tidak? Keberadaan kita itu menguntungkan enggak? Lingkungan, area, komunitas di mana saudara berada. Apakah membawa dampak positif nggak? Bawa advantage nggak? Bawa profit nggak? Jangan diukur dengan uang loh, saudara. Nah, kalau hidup kita sendiri jadi parasit, benalu, toksik, nggak mungkin berbuah. Parasit itu kalau nempel di pohon bukannya punya buah sendiri, enggak, nyedotin. Justru nyedotin suplai makanan yang harusnya untuk pohon itu bisa berbuah, disedot sama parasit. Parasit atau benalu artinya
sesuatu yang merugikan orang lain, bergantung sama orang lain. Benalu, parasit kan nggak punya akar sendiri, dia nebeng terus, bergantung sama orang lain. Berdiri di atas kaki sendiri saja tidak bisa, selalu hanya mengharapkan bantuan orang lain dengan berbagai cara. Memang saya ngerti ada saatnya yang namanya orang hidup perlu bantuan, itu wajar. Tapi kalau seumur hidup terus-terusan dalam jangka waktu yang sangat panjang, kerjaannya cuma mengharapkan bantuan sana, mengharapkan bantuan sini, mengharapkan bantuan sana, itu parasit, saudara. Itu benalu. Kalau udah jadi parasit gak mungkin berbuah, karena parasit memang gak bisa berbuah. Parasit itu cuma bisa nempel, menghisap, merugikan orang. Itu parasit, itu benalu. Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, aku harus bekerja, memberi buah. Bukan aku menjadi parasit. Apa artinya toksik? Toksik itu racun. Sesuatu yang merugikan orang lain, bahkan bisa mematikan. Ciri-cirinya toxic people itu seperti apa? Senang berkelahi, prestasi nggak punya. Ciri-ciri toxic people apalagi tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Kalau orang lain ada yang lebih maju dari dirinya, dia akan terus nyinyir, ngomong yang enggak-enggak, ngomong yang beracun, untuk mendelegitimasi keberhasilan orang lain. Orang toksik juga biasanya punya sindrom Thanos. Thanos ya, tokoh penjahat itu yang di film kartun ya, Thanos. Merasa diri paling hebat dan paling benar, dan biasanya penghasut. Dia toksik itu akan menghasut, membuat orang lain membenci apa yang dia tidak suka. Itu toksik namanya. Nah, saudara, Paulus meminta kita berbuah produktif, bukan jadi parasit atau toksik. Parasit dan toksik nggak mungkin bisa berbuah. Tidak mungkin bisa berbuah. Tidak akan bisa berbuah. Yang namanya toksik dan parasit tidak akan bisa berbuah. Parasit dan toksik itu bertentangan dengan hidup berbuah. Jadi parasit dan toksik tidak akan memiliki kehidupan yang produktif. Ingat ya, memberi buah itu, buah di situ karpos, keuntungan, kegunaan, produktif, saudara, ya. Nah, ini persoalannya, orang-orang yang tidak berbuah ini, parasit, benalu, toksik, seringkali menjadikan sorga sebagai tempat pelarian. Dan tidak sedikit dikutip ayat ini, mati adalah keuntungan, katanya. Ya. Seringkali orang-orang yang tidak produktif ini, tidak berbuah, menjadikan sorga tempat pelarian dengan kata-kata klise. Enggak apa-apa saya gagal di bumi, yang penting saya masuk sorga. Buset. Seolah-olah dia paling kangen sama sorga. Seolah-olah dia menyatakan paling rindu pulang ke sorga. Tetapi apakah kerinduannya ini benar? Nah, ini harus kita tilik dulu. Ini harus kita lihat. Kita itu sedang disekolahkan, saudara. Kalau kita berbuah, berprestasi, baru kita benar berkata, aku rindu pulang ke sorga. Makanya tadi Paulus kan katakan, mati adalah keuntungan. Kalau aku harus hidup, aku memberi buah. Kalau kita tidak berbuah, hidup kita tidak produktif. Jangan ngimpi bilang mati adalah keuntungan. Gak mungkin mati menjadi keuntungan. Untuk orang-orang yang parasit, benalu, toksik, dan tidak produktif. Mati adalah keuntungan kalau selama kita hidup kita produktif, selama kita hidup kita berbuah, baru mati itu betul adalah sebuah keuntungan, baru betul-betul rindu pulang ke sorga. Kita ini sedang disekolahkan, saudara.
Kalau kita berbuah, kita berprestasi, baru kerinduan kita itu benar. Contoh, kalau saudara punya anak dikirim sekolah di luar negeri, katakan di Jerman. Oh, Jerman itu kan bahasanya lebih susah lagi dari Inggris sebab kita nggak familiar. Terus pas telepon, "Nak, iya Ma. Ma, aku mau pulang." "Loh, kenapa?" "Aku kangen." Bener kangen. "Nilaimu berapa, Nak?" "Fail semua, Ma." Ya. Bahasa Jerman susah. Ya pantas lu mau pulang. Nilai semua fail. Bahasa Jerman susah katanya, nggak mau belajar, tidak kompeten, cari kerja kagak dapet-dapet. Makanya bilang, "Aku rindu mau pulang." Nah, itu rindunya palsu, itu rindunya karena gagal hidup, karena frustasi. Beda, "Ma, aku mau pulang." "Berapa nilaimu?" "Cum laude." Mamanya akan dengan bangga berkata, "Tidak sia-sia, Nak. Kamu mama sekolahkan ke sana. Memang kamu, mama dan papa persiapkan untuk kamu bisa mewarisi perusahaan kita. Dan perusahaan kita ini kebetulan banyak ekspor impor ke negara-negara Eropa. Jadi kamu pasti cocok, sosok yang cocok untuk meneruskan usaha papa dan mama ini." Nah, kan beda. Kalau dia berprestasi, sekolah baik, bilang, "Ma, aku tetap mau pulang. Aku rindu, kangen. Papa mama sekarang istirahat, aku yang kerja, aku udah siap." Tuh beda, saudara ya. Bukan yang, "Ma, aku mau pulang. Soalnya nilaiku fail semua, susah." Mamanya juga mikir, anak model gini mau dikasih pegang perusahaan, bangkrut langsung, asli. Bangkrut langsung kalau anak yang model begini yang dikasih pegang perusahaan. Kita sedang disekolahkan. Jadi jangan jadikan sorga sebagai tempat pelarian dari kegagalan hidup. Jangan menjadikan sorga sebagai tempat pelarian atas kehidupan kita yang tidak berbuah dan tidak produktif. Ya, jangan. Itu pengecut. Itu pengecut, asli pengecut. Ingat ya, ini bukan soal materi. Paulus, para rasul nggak kaya secara materi, tapi hidup mereka sangat berbuah, sangat berbuah. Hidup mereka sangat berbuah. Dan buah pelayanan mereka bisa dirasakan oleh banyak orang. Kehidupan mereka memberikan benefit, keuntungan untuk tubuh Kristus secara universal. Makanya ingat, berbuah ini bukan sekedar soal materi dan gak ada urusan sama soal materi kecuali porsi kita dalam tubuh Kristus sebagai kantong tadi. Sebab pelayanan para rasul, pelayanan Paulus, bahkan pelayanan Tuhan Yesus pun disupport oleh orang-orang yang memang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengumpulkan banyak, saudara ya. Nah, itu ada ayat-ayatnya. Bagaimana juga ada orang-orang kaya yang mengiringi Tuhan Yesus. Bagaimana ada si Lydia penjual kain ungu yang menyokong, mendukung pergerakan pelayanan di awal, saudara ya. Jadi ingat, ini nggak ada urusan dengan materi. Nah, sekarang kalau kita gimana? Sama saudara berantem, sama teman berantem, sama gereja lain berantem, merasa paling benar sendiri. Ini mah udah pasti toksik. Belum lagi yang keluarganya berantakan, tapi ngomongnya, "Aku rindu pulang ke surga."
Kalau keluarga berantakan, beresin, selesaikan. Saya paham ini harus case per case ya, harus case per case. Mungkin case setiap orang beda. Tapi kalau saudara orang Kristen yang baik, saya percaya keluargamu pun akan baik. Sebab keluarga adalah lembaga ilahi pertama yang Tuhan dirikan di bumi ini. Kalau orang gagal membangun keluarga, kecuali mungkin dulu dia hidup dalam kekafiran, ya. Dulu belum kenal Tuhan, ya. Kemudian kenal Tuhan, kemudian menikah. Kemudian menikah dulu, terus kenal Tuhan. Jadi pasangannya belum kenal Tuhan. Itu pun bukan alasan untuk keluargamu berantakan. Karena Alkitab juga bilang, kamu harus berdoa, harus jadi berkat, harus jadi garam dan terang untuk mereka yang belum percaya. Kita bisa hidup miskin atau berkelimpahan. Itu nggak ada urusan dengan berbuah, saudara. Bisa miskin materi, bisa kelimpahan materi. Tetapi dua-duanya tetap harus berbuah, saudara. Perbedaan antara hidup yang gagal atau tidak berbuah dengan hidup yang melimpah atau berbuah, ya, nih. Letaknya bukan pada materi, tetapi pada menuntut pelayanan dari orang lain atau menuntut diri sendiri untuk terus-menerus melayani. Orang yang gagal, orang yang tidak produktif maunya dilayani terus, menuntut pelayanan dari orang lain. Tetapi orang yang berbuah hidupnya justru yang menuntut dirinya sendiri untuk terus-menerus melayani. Orang yang hidupnya berkelimpahan atau berbuah mengerjakan banyak hal. Melayani dengan giat, berdoa untuk orang lain, mengabarkan Injil dengan setia, seolah-olah dia punya kekuatan, waktu, dan segala sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Hatinya pecah untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang fokusnya mengasihi Allah dan sesama. Kehidupan yang berbuah, saya ulangi, adalah kehidupan yang berfokus mengasihi Allah dan sesama. Bukankah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Tuhan Yesus, kalau diperes hukumnya cuma 2, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang fokusnya adalah mengasihi Allah dan sesama. Maka tadi saya katakan, kalau keluarga sendiri aja berantakan, yang 2 menjadi 1 aja tidak bisa kau kasihi, tidak mungkin kau bisa mengasihi orang lain. Sekolah itu nggak ada yang gampang, saudara. Nggak ada yang gampang. Kurikulum dari Tuhan atas kehidupan setiap kita itu berbeda-beda. Tapi yang pasti nggak ada yang gampang. Kurikulum Tuhan itu bisa beda-beda, tapi pastikan ya, kita harus mampu lulus dari ujian itu. Guru dituntut banyak. Mungkin tuntutan kepada saya lebih berat daripada saudara, ya iyalah. Dan gak masalah, kurikulum setiap kita beda, saudara. Tapi saudara harus lulus. Ujian anak SD sama SMP sama SMA sama kuliah beda, tapi semuanya dituntut satu, harus lulus. Dan sekolah itu gak ada yang gampang. Ketika Yesus 3,5 tahun hidup di bumi pun, dia menjalani kurikulum dari Bapa, dan itu tidak mudah, sangat sukar. Sampai dia sendiri berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, karena dia raja di atas segala raja, dia kepala pemerintahan, otomatis proses dan sekolahnya paling berat, saudara ya.
Nah, saya mau buka bagian ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 69 sampai 73. Kita lihat, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Daud difitnah, saudara, dinodai oleh perkataan orang-orang yang tidak senang dengan dirinya. Doesn't matter, ini bagian sekolah dari Tuhan untuk Daud, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Satu rumusannya, kalau saudara difitnah, kalau saudara dinodai dengan dusta oleh orang lain seperti yang Daud alami, jurusnya cuma satu, jalan lurus. Lurus aja. Ya, lurus aja. Orang boleh jalan belok-belok, tapi kita lurus saja. Lurus saja. Jangan orang belok, kita ikut belok. Nggak usah. Lurus saja, tulus saja, nothing tulus. Ayat 70, hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 71, lihat, kesulitan dalam sekolah ini baik adanya. Bahwa aku tertindas, kata Daud, itu baik bagiku. Yang terpenting di sini bukan kesulitannya, tetapi apakah kita belajar atau tidak. Ini persoalannya. Ingat ya, kesulitan hidup bukan alasan kita jadi parasit. Daud gak pernah jadi parasit di tengah-tengah kesulitan. Kesulitan bukan alasan kita jadi benalu. Kesulitan bukan alasan kita jadi toksik. Kesulitan harus diatasi. Dan yang terpenting, kita belajar seperti Daud. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar jalan-jalanmu. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ingat, makanya fokus Daud bukan pada kesulitannya, tetapi pembelajarannya. Ayat 73 terakhir, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Pembelajaran di bumi ini adalah tangan Tuhan yang membentuk kita. Dimold, saudara. Dan yang penting di sini di ayat yang ke-73 adalah supaya kita beroleh pengertian. Jadi kalau saudara dikecewakan, disakiti, percayalah itu merupakan bagian proses disekolahkan oleh Tuhan. Sekolah gak ada yang enak. Jangan cepat-cepat bilang aku mau mati, aku mau pulang ke surga. Hidupmu berbuah gak? Kalau gak berbuah, bohong. Bilang mau pulang itu bohong. Ya gak ada beda sama agama lain. Kalau mau jujur, agama lain juga banyak yang mengajarkan seperti itu. Sorga dijadikan tempat pelarian dari kegagalan hidup. Tapi untuk saudara-saudara, saya encourage kita semua untuk tidak seperti demikian. Kiranya kita semua lulus dalam sekolah kehidupan di bumi ini, karena kita semua akan dipersiapkan untuk memerintah dan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Bicaralah, terangi hati pikiran setiap kami yang mendengarkannya. Roh Kudus, Engkau yang menjabarkan lebih lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. Shalom saudara-saudara semua, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada lawatan Tuhan yang luar biasa pada hari ini.
Baru saja tadi kita diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Wigan Sugandi. Pada Pak Wigan, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga dan juga pelayanan Bapak. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saudara, akan saya sampaikan beberapa pengumuman, yaitu bahwa ibadah tengah minggu yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting ialah pada hari Rabu. Kita ada ibadah komsel yang dimulai pada jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian pada hari Kamis, yaitu tanggal 4 Maret 2021, ada ibadah WBI, Wanita Bethel Indonesia, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Brian Nelson. Dan pada hari Sabtunya tanggal 6 Maret 2021, kita sebagaimana biasa ada doa fajar yang dimulai dari jam 6 pagi, dan firman Tuhan akan dilayani yaitu oleh Bapak Pendeta Asaf Immanuel MTH. Dan hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 kita ada ibadah raya secara virtual atau secara online, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggide. Jangan lupa pada tanggal 7 Maret hari Minggu depan kita ada juga perjamuan kudus. Diharapkan kita semua mempersiapkan baik roti maupun anggur perjamuan. Puji nama Tuhan. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu saudara ingat dan saudara catat. Nah saudara-saudara, sekarang marilah kita datang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Haleluya. Bapa yang baik, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat segala pertolongan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu kepada kami sekalian. Engkau yang selalu menyertai dan memelihara kami dengan memberikan kesehatan yang limpah ya Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih buat lawatan-Mu yang indah pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Wigan Sugandi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati pelayanan, berkati keluarganya ya Bapak. Oleh pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih dicengkeram oleh pandemi corona ya Tuhan. Kami berdoa juga buat program vaksinasi yang telah dijalankan oleh pemerintah, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah. Tuhan kasih akal budi supaya dapat mengambil keputusan dan memberikan pimpinan kepada negara ini dengan sebaik-baiknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami rindu belas kasihan-Mu turun buat bangsa Indonesia dan bahkan juga buat semua orang di dunia ini, supaya pandemi virus corona ini bisa berakhir ya Bapak. Hanya oleh pertolongan, hanya oleh pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan saja, dan segala aspek kehidupan kami boleh berjalan kembali dengan normal hanya dengan pertolongan, dengan kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu di GBI Muara Karang. Engkau tolong ya Tuhan, yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan, yang dalam kelemahan Tuhan memberi kekuatan yang baru. Yang di PHK tidak ada pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan dan terobosan yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya hanya nama Yesus yang sanggup menolong dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur kepada-Mu.
Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan rohnya yang Maha Kudus akan terus menerus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.